Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam sukacita yang daripada Tuhan. Mangan orang mangan, yang penting kumpul. Pepatah orang Jawa mengatakan begitu. Enak orang enak, yang penting bersama dengan Yesus. Seperti firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dengan satu tema, jangan tinggalkan Tuhan, yang didasari dengan firman Tuhan dari Yeremia pasal 42 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 11. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Ini firman Tuhan, jawaban doa yang doa daripada Nabi Yeremia. Ketika umat Tuhan pada waktu itu sedang mengalami frustasi, ketakutan yang luar biasa, karena pemimpin mereka yang diangkat oleh kerajaan Babel, itu adalah Gedalia, ya saudara, telah dibunuh oleh Ismail bin Netanya. Setelah itu umat-umat Tuhan mulai kocar kacir. Mereka takut begitu luar biasa, sehingga mereka datang kepada Yeremia. Pak Yeremia, berdoalah kepada Tuhan. Coba tanya, apakah kami harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke Mesir? Ya, dengan senang hati Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab seperti apa yang kita dengar tadi pembacaan firman tadi. Ya, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Itulah jawaban doa daripada Yeremia tentang umat Tuhan yang meminta izin petunjuk kepada Yeremia daripada Tuhan untuk mereka pergi ke Mesir atau tetap tinggal di mana mereka pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, judul tema firman Tuhan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Ya saudara, tapi apa yang terjadi saudara di dalam kehidupan umat-umat Tuhan ini? Apakah mereka mendengar suara Tuhan itu? Apakah mereka mau melakukan itu? Tapi saudara, kalau kita baca ayat seterusnya, mereka tidak menghiraukan, bahkan mereka pergi tidak mengindahkan apa kata firman Tuhan. Sehingga seperti apa yang dikatakan dalam ayat 19, Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir, camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan memberitahukan dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan. Ya saudara, dan dikatakan mereka tidak mendengarkan, tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka melalui jawaban yang disampaikan oleh Yeremia. Jadi Bapak Ibu Saudara kesentuhan, memang mereka itu sedang menghadapi masalah dan persoalan hidup. Dan hal seperti ini seringkali kita di dalam kehidupan orang percaya di akhir zaman ini, hal seperti ini pun seringkali kita jumpai. Seorang jemaat datang memohon kepada hamba Tuhan, Pak Gembala, tolong doakan saya punya masalah. Ya saudara,
Lalu hamba Tuhan dengan senang hati berdoa, dan Tuhan mendengar doanya. Dan hamba Tuhan ini berkata, aku sudah berdoa. Tapi mungkin saudara menunggu waktu tidak terjadi apa yang dia doakan. Lalu dia mulai ragu akan kebesaran Tuhan. Dia mulai ragu akan keberadaan Tuhan, sehingga dia malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin banyak orang percaya, mungkin bertanya-tanya, bagaimana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu masih ada atau tidak? Atau masih berkuasa? Apakah Allah itu? Ya saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama saudara. Dia melihat, dia bahkan merasakan setiap apa yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Masalah dan persoalan pergumulan hidup selama kita masih ada dalam dunia tidak akan pernah selesai. Karena itulah bagian yang ada dalam dunia ini. Tapi ketenangan, kebahagiaan yang kekal hanya ada dalam rumah Bapa. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan kita hanya berdoa kepada Tuhan, tapi biarlah kita boleh senantiasa merasakan doa itu, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun mungkin apa yang kita inginkan belum dilaksanakan atau tercapai di dalam hidup kita, tapi percayalah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus, dia tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan sampai kita Tuhan marah kepada kita seperti apa yang dikatakan pada ayat 22. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ya, jadi akibatnya saudara, kalau kita tinggalkan Tuhan, itu akibatnya. Kita dikatakan bahwa kamu akan mati karena pedang yang kamu takuti. Oleh sebab itu saudara, di dalam persoalan sekarang ini mungkin banyak orang sedang bingung, sedang takut dan galau di dalam menghadapi semua apa yang ada saat ini. Tapi percayalah, sebagai anak Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Dia peduli kepada kita, dia mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.